Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semuanya. Kita bersyukur untuk kebaikannya dan tak pernah jemu-jemunya. Henti-hentinya kita mengatakan, Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Mari kita datang padanya mengawali hari ini
menyembah Dia, memuji Dia. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan lebih sungguh lagi di hadapannya, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sembah Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sembah, tinggikan namamu. Kami memuji Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Kami sembah Tuhan untuk kebaikan-Mu. Untuk kebaikan Tuhan kami naikkan syukur kami ya Bapa. Kami memuji Engkau Bapa, kami menyembah Engkau, kami meninggikan namamu Bapa. Kami sembah, kami tinggikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
sembah, kami mengasihi-Mu ya Bapa. Kami meninggikan nama-Mu Bapa, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu ya Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta, Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh memuji, mengagungkan kebaikan demi kebaikan yang Bapa berikan pada kami. Kasih-Mu yang begitu besar dan tak pernah ada habis-habisnya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik bagi kami. Kami memuji, kami menaikkan pujian di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang indah. Kami boleh sungguh bersama-sama menyembah Engkau ya Bapa, setiap kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini. Dan biarkan ini semua lahir dari hati kami yang paling dalam. Oleh karena kekaguman kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan berbicaralah melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Supaya kami boleh semakin hari terus semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Yeremia pasal 5 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai pembatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah, kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim,
maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, ketika kita berbicara hikmat, kita seringkali berbicara tergoda untuk menyamakan dengan pengetahuan dan kepandaian. Maka seringkali kita seolah mengatakan hal yang sama antara bijaksana dan pintar, berhikmat atau berpengetahuan. Padahal itu sama sekali berbeda. Saudara, ada banyak orang beranggapan seolah-olah ketika orang itu pintar, orang itu berpengetahuan, maka spiritualitasnya rendah. Dan sebaliknya, orang yang spiritualitasnya tinggi adalah orang-orang yang kurang berpengetahuan, orang-orang yang kurang pintar. Saudara, anggapan ini sering dimiliki atau banyak dimiliki oleh orang tanpa disadari atau disadarinya. Sehingga kita dengan bangga berkata, oh karena dia itu kuliah di sana, maka lebih mengutamakan pengetahuan daripada spiritual. Oh, karena dia itu memang dari waktu sekolah, kuliah, memang bagus dia pengetahuannya, maka dia spiritualitasnya rendah. Saudara, sebetulnya dua hal ini tidak perlu kita kontradiksikan. Saudara, justru dalam kebenaran firman Tuhan dengan jelas menyampaikan siapa orang yang berhikmat itu. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, orang berhikmat itu justru orang yang memiliki spiritualitas tinggi. Orang yang berhikmat, yang dikatakan orang berhikmat, orang bijaksana adalah orang yang memiliki relasi spiritualitas yang tinggi. Bahasa Alkitab, bahasa kitab-kitab hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dengan kata lain, sepintar apapun kamu, sehebat apapun gelar akademismu, pengetahuanmu, tetapi ketika engkau tidak hidup takut akan Tuhan, tidak memiliki spiritualitas yang tinggi, maka engkau bukan orang bijak. Saudara, kata-kata yang dipakai dalam kitab Yeremia, saya nyaris susah membacanya. Karena saya kata-kata ini saya tidak suka. Dengan jelas, kitab Nabi Yeremia berkata, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol. Saudara, dipakai istilah tolol, saudaraku. Dipakai istilah yang seperti itu. Bodoh. Dalam terjemahan yang lain. Bodoh. Atau ada juga yang mengatakan ya bodoh. Dipakai istilah itu untuk menjelaskan orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, ini penting bagi kita dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang hikmat, apakah hikmat itu? Hikmat itu tidak lain adalah Allah sendiri. Hikmat itu tidak lain adalah ketika saya dan saudara, apapun potensi yang saya dan saudara miliki, saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, memiliki spiritualitas yang tinggi, itu artinya, dan menggunakan setiap potensi yang ada pada saya dan saudara sesuai dengan
Apa tujuan Allah menciptakan saya dan saudara? Saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat, saudara, Allah menganggap hikmat manapun yang tidak memenuhi asalnya, tujuan asalnya, merupakan kebodohan. Sebagai satu contoh, karena kemarin kita berbicara tentang musik ya, bicara tentang seni ya, berbicara tentang penyembahan. Sebagai salah satu contoh, misalnya, jika ada seorang musisi yang sangat ya terampil, tetapi menggunakan keterampilan itu untuk menciptakan ketidaksenonohan dan sensualitas, serta menjadikan orang menyimpang, maka Allah menyebut orang itu bodoh, tolol, bukan berhikmat. Ada orang begitu hebat, tetapi menggunakan potensi itu bukan untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, maka firman Tuhan katakan itu bodoh, tolol. Saudara, pagi ini saya pakai istilah itu. Istilahnya saya tidak pernah pakai selama ini. Tapi saudara, saya ingin memperlihatkan pada saudara betapa hikmat, bijaksana itu tidak bisa kita pisahkan dari hidup takut akan Tuhan. Maka saudara, ketika Tuhan mempercayakan, mengaruniakan kepadamu potensi, gunakanlah itu sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepadamu. Tuhan Allah yang memberikannya, bisa saja Tuhan Allah yang mengambilnya. Tapi satu hal yang saya dan saudara harus bersama-sama memiliki satu pemahaman yang benar. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita pakai sesuai dengan tujuan. Bukan untuk justru melawan kehendak Allah. Kiranya kita hidup dalam hikmat yang demikian. Kiranya saya dan saudara mempergunakan potensi yang Tuhan Allah berikan kepada saya dan saudara bagi kemuliaannya dan berkat bagi sesama. Kita rindu, kita taat akan Tuhan setiap saat. Kita taat kepada Dia. Engkaulah Tuhan.
bersyukur kepadamu. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kami dan menyatakan kebenaran kepada kami. Apapun yang kami miliki, pengetahuan, wawasan, apapun ya Tuhan, kalau kami hidup jauh dari Engkau, maka kami adalah orang yang bodoh, orang yang tolol. Kami, Tuhan, apapun yang kami boleh miliki, semestinya kami hidup takut akan Engkau, hidup benar di hadapan-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena disitulah kami hidup. Di luar itu kami mati, kami binasa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini, untuk kasih-Mu yang boleh mengingatkan akan prinsip kebenaran ini. Tuhan, jauhkan dari diri kami, Tuhan, kesombongan, kepongahan ketika kami baru memiliki pengetahuan sedikit saja. Tapi biarkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan, hidup terus takut akan Engkau, dan Tuhan kiranya senantiasa yang memakai kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kepada kami karunia demi karunia, potensi demi potensi. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami boleh mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh rindu ya Tuhan, kami sungguh rindu mengerti setiap kehendak-Mu, dan biarkan Tuhan Engkau memberkati bahwa setiap komitmen kami untuk senantiasa secara reguler berkala membaca kebenaran firman-Mu. Di Gereja Metodis Jakarta Pusat, kami mengadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari. Biarkan ini boleh sungguh memacu kami, memotivasi kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh secara disiplin, teratur untuk membaca firman-Mu. Dari firman-Mu yang tertulislah kami mengerti kehendak-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan terus membimbing kami, mengajari kami. Kami berdoa ya Bapa, supaya setiap orang-orang percaya menyadari pentingnya, mendasarnya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang sering diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran, oleh berbagai-bagai Tuhan orang, oleh berbagai-bagai pribadi yang menyatakan orang yang benar. Tuhan, tolong kami supaya kami terhindar dari hal ini. Kami tetap memegang teguh firman-Mu, firman yang tertulis, firman yang dinyatakan, firman yang oleh Roh Kudus terus akan diajarkan kepada kami. Tuhan, biarkan kami boleh memegang kebenaran ini. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kerinduan kami. Kami rindu ada banyak orang semakin hari boleh semakin mengenal Engkau. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati kerinduan hati kami. Kami rindu paling tidak satu orang kami boleh sungguh menangkan dalam 1 tahun ini. Dan biarkan Tuhan itu menjadi satu target dengan kami, dan kami boleh sungguh melakukan lebih dari itu. Tuhan, pimpin kami, arahkan kami, untuk kami boleh menjumpai orang yang tepat, untuk kami boleh sungguh memberitakan Injil kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan pemberitaan Injil yang ditujukan oleh kepada orang-orang pemuda generasi milenial saat ini. Tuhan, berkatilah berbagai sosial media yang ada, supaya itu semua boleh menjadi sarana di mana Injil Kerajaan-Mu diberitakan. Kami juga rindu Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang yang boleh memiliki belas kasihan kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, pakai kami setiap pribadi. Tuhan, berkati bahwa setiap pelayanan misi Tuhan, baik yang dilakukan perorangan atau nama lembaga gereja atau lembaga misi, kami terus berdoa Tuhan, karena ada banyak tempat daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau Injil, dan bahkan masih menolak Injil. Tuhan, Engkau yang bekerja, Roh Kudus-Mu tidak akan pernah bisa ditandangi siapapun, dihambat siapapun. Tuhan, nyatakan kebenaran, dan biarlah berita ini boleh sungguh-sungguh, kebenaran itu boleh sungguh menjadi kehidupan kami juga. Tuhan, berkatilah untuk setiap pelayanan-pelayanan misi yang lain Tuhan. Kami sungguh rindu sosial media yang ada, perangkat-perangkat yang bagus saat ini. Biarkan itu jangan memperbudak kami, tetapi biarlah itu menjadi sarana yang kami pakai, pergunakan untuk
Injil bisa tersebar luas, untuk kebenaran firman-Mu bisa terlaksanakan, dan boleh Tuhan diberitahukan, di-sharekan ke berbagai tempat. Tuhan berkatilah. Kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang menolong kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang oleh karena iman mereka menghadapi banyak tantangan. Ajar mereka tetap setia kepadamu ya Bapa. Ajar mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan buat setiap kehidupan kami hari ini. Kalau di antara kami Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan Kau juga memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan biarkan Tuhan dalam kondisi apapun kami boleh sungguh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap aktivitas pekerjaan kami hari ini. Berkatilah kami berangkat, berkatilah kami ketika menjalankan pekerjaan, berkatilah ketika kami kembali ke rumah. Berkatilah ya Bapa, biarkan apa yang kami usahakan yang benar di hadapan-Mu, Tuhan berkati berhasil, sehingga kami boleh Tuhan juga memuliakan Engkau melalui setiap berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, kami serahkan buat setiap anak-anak yang akan berangkat sekolah, mereka yang akan kuliah, Tuhan berkati, lindungi mereka ya Bapa, pimpin mereka, untuk mereka terus hidup di dalam Engkau. Jauhkan dari pengaruh buruk lingkungan zaman saat ini yang semakin keras. Biarkan anak-anak kami semakin terus taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan buat semua yang boleh Tuhan kami boleh rencanakan hari ini. Kita semua boleh dapat terancana oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Ingatlah baik-baik bahwa dalam pandangan Tuhan Allah menganggap hikmat manapun yang tidak memenuhi tujuan awalnya merupakan sebuah kebodohan. Kita dikatakan berhikmat atau tidak ketika kita hidup takut di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.